Dari Senayan City, Jakarta, inilah Liputan 6 Siang. Dua warga desa pernah diminta Rian untuk menggali lubang yang diduga untuk mengubur korbannya. Ikuti seleksi puluhan ribu orang mencari peruntungan menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Selamat siang, kami hadir menjumpai Anda pada hari Isra Miraj ini dengan serangkaian informasi aktual. Di antaranya makin banyaknya modus penipuan investasi membuat kita harus waspada. Juga ikuti laporan tentang sekolah di pedalaman Kalimantan. Bersama saya Sondang Sirait, kita mulai liputan 6 siang selengkapnya. Saudara, dua orang warga Jombang kini diperiksa polisi. Mereka mengaku pernah diminta Rian untuk membuat lubang di rumahnya di Desa Tembelang, Jombang. Berdasarkan penggalian yang dilakukan polisi, lubang yang dibuat kedua orang tersebut diperkirakan adalah tempat dikuburnya Nani dan putrinya serta Vincent. Kedua warga yang pagi tadi dibawa ke lokasi kuburan para korban pembunuhan Rian adalah Suarto dan Budiono yang tinggal tak jauh dari Desa Tembalang tempat tinggal Rian. Mereka menggali 2 buah lubang 4 bulan yang lalu karena diminta oleh Rian tanpa mengetahui apa maksud pembuatan lubang. Lubang yang digali Suarto dan Budiono berada di dekat septic tank dan di belakang pagar. Berdasarkan penggalian yang dilakukan oleh polisi beberapa hari yang lalu, diduga lubang itu adalah tempat dikuburnya Nani dan putrinya Sylvia, dan yang berada di dekat pagar adalah lubang dikuburnya Vincent. Rian sejak kemarin telah berada di Mapolda Jawa Timur. Dalam pemeriksaan kejiwaan kemarin, Rian banyak menangis. Rian rencananya akan berada di Polda Jawa Timur selama seminggu sebelum dibawa ke Jakarta. Orang tua Rian mengaku selama ini emosi Rian memang tidak stabil. Perilaku Rian kerap berubah. Kalau enak hatinya itu ya nyanyi-nyanyi, ngelatih nari anak kecil-kecil dikumpulkan. Tapi kalau tidak enak, cara tidak mau. Pintu dikunci, habis makan ya terus terkunci pintunya, tidur saya intip dari jendela. 6 orang korban yang ditemukan terakhir saat ini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Polda Jawa Timur meminta keluarga korban untuk membawa KTP atau ijazah para korban Rian agar polisi bisa mencocokkan sidik jari mereka. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Reaksi keluarga korban terus mengalir ke arah tersangka Rian. Tuntutan mereka seragam, yakni meminta Rian dihukum seberat-beratnya jika terbukti bersalah. Tidak hanya itu, pembunuhan yang dilakukan atau diduga dilakukan Rian juga berimbas pada keluarga Noval, yaitu pasangan Rian. Penyelidikan polisi atas kasus pembunuhan berantai dengan tersangka Rian terus berlangsung. Kejahatan Rian pun semakin lebar terkuat. Penjagal dari Jombang ini telah membunuh 11 orang, 1 diantaranya dimutilasi. Kejahatan ini membuat geram keluarga para korban, termasuk keluarga Vincent di Wonogiri, Jawa Tengah. Bagi mereka, perbuatan keji Rian harus mendapat hukuman sepadan. Dari keluarga minta agar diproses secara hukum. Yang setimpal dengan perbuatan dia gitu. Perbuatan Rian juga mengimbas pada keluarga pacar sejenisnya, Noval. Tak sanggup menanggung malu, mereka akhirnya meninggalkan rumah yang selama ini mereka huni di kawasan Beci, Depok dan mengungsi ke rumah kerabat. Sialnya, perhatian warga pun turut hijrah ke rumah yang masih terletak di kawasan Depok. Saat ini Noval, kekasih Rian, juga sudah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Ia diduga turut menikmati harta benda hasil kejahatan Rian yang diambil dari para korbannya. Wiwi Susilo dan Nahyudi melaporkan dari Wonogiri dan Depok. Saudara, hari ini puluhan ribu orang di 15 kota bersaing untuk menjadi pegawai negeri sipil di Departemen Keuangan. Padahal Departemen Keuangan hanya membutuhkan tidak lebih dari 3.000 orang untuk memenuhi kebutuhan pegawai di seluruh Indonesia. Gelora Bung Karno Jakarta pagi ini dipenuhi ribuan orang. Bukan oleh supporter, melainkan 18.000 orang yang sedang menguji kemampuan untuk bisa menjadi pegawai negeri sipil atau PNS di Departemen Keuangan. Hari ini materi yang diujikan tes potensi akademik. Para peserta harus bersaing juga dengan total 95.000 peserta dari 15 kota lain. Untuk memperebutkan tidak lebih dari 3.000 kursi pegawai Departemen Keuangan. Itu pun tidak hanya untuk kuota di DKI Jakarta, melainkan untuk seluruh Indonesia.
Panitia seleksi DPQ menjamin tidak ada praktek KKN. Oh, enggak ada, saya dijamin tidak ada KKN sama sekali. Kalau ada yang mau lakukan penyimpangan, itu pasti akan kita tindak. Setelah lolos seleksi TPA, masih ada 3 rangkaian tes, diantaranya psikotes, tes kesehatan, dan wawancara. Menjadi PNS DPQ menjadi salah satu pilihan menarik karena gaji awal yang ditawarkan minimal 2 juta rupiah. BPS mencatat hingga Februari 2008, angka pengangguran mencapai 9,43 juta orang. Novarini dan Yudi Sasmito melaporkan dari Jakarta. Saudara, korban tewas akibat pesta minuman keras di kapal nelayan berbendera Thailand di Merauke, Papua bertambah menjadi 18 orang. 17 diantaranya warga negara Thailand dan seorang lagi warga negara Indonesia. Hasil pemeriksaan dan otopsi tim dokter RSUD Merauke, ke-18 korban meninggal akibat mengonsumsi minuman keras berlebih. Minuman keras jenis lokal yang telah dicampur berbagai cairan menjadi mematikan karena diminum saat perut dalam keadaan kosong. Akibatnya lambung korban terinfeksi sehingga menyebabkan kematian. Saat ini masih tercatat 23 korban dalam kondisi kritis, sementara 97 lainnya menjalani perawatan di RSUD Merauke. Korban diperkirakan masih dapat bertambah karena kondisi pasien yang kritis belum membaik. Korban penipuan PT Graha Vinesa Berjangka mulai berani bicara. Meski sebagian besar enggan diwawancarai di rumah karena takut dengan orang-orang yang mungkin sengaja disewa oleh PT Graha Vinesa. Penipuan ini sebenarnya gaya lama dengan iming-iming uang kembali berlipat ganda. Mengelabui orang dengan berbagai cara. Mungkin ini yang banyak terjadi ketika hidup makin susah dan keinginan cepat kaya menjadi peluang bagi orang tertentu untuk menipu. Marah Oluan warga Bekasi ini hanya bisa merenung. Uang pensiun dan tabungan orang tuanya selama 30 tahun yang digunakan untuk berinvestasi di PT Graha Vinesa hingga 234 juta tidak tahu rimbanya. Ia nekat ikut berinvestasi karena diiming-imingi uang kembali berlipat. Saya cuma ingat wajah ayah saya aja kalau itu dia masukin dana ini, jadi saya nyesel aja bisa ada kejadian kayak gini. Oluan satu dari sekian banyak orang yang tertipu yang jumlah seluruhnya mencapai puluhan miliar. Tidak ada yang bertanggung jawab. Lapor polisi juga belum ditanggapi. Bagaimana caranya agar kita tidak gampang tertipu oleh perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa investasinya? Bisa mencari informasi tentang perusahaan tersebut di situs resmi dari Bursa Berjangka Jakarta yang merupakan wadah dari kumpulan perusahaan-perusahaan investasi. Di situs Bursa Berjangka Jakarta pun tidak ditemukan informasi yang lengkap mengenai PT Graha Vinesa Berjangka. Terus Google pun juga tidak ditemui adanya informasi yang lengkap tentang PT Graha Vinesa Berjangka. Ini artinya Anda harus waspada, apalagi jika perusahaan tersebut mengiming-imingkan bonus yang cukup besar dalam waktu cepat tanpa ada faktor resiko yang disebabkan oleh hal tersebut. Dan demikian saya Zulfi Andria dan Dialog Sukma melaporkan dari Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti fakta persidangan dalam kasus aliran dana Bank Indonesia. Dalam kesaksiannya Senin lalu, mantan anggota DPR Hamka Yamdu membeberkan nama pimpinan dan anggota Komisi Keuangan DPR yang dituding ikut mencicipi duit panas Bank Indonesia. Mencermati pengakuan Hamka Yamdu, mantan anggota DPR dari Partai Golkar yang jadi terdakwa dalam kasus aliran dana Bank Indonesia, KPK berjanji akan mengambil langkah lanjutan. Menurut Ketua KPK Antasari Azhar, apa yang terungkap di pengadilan bisa menjadi bukti awal yang cukup. Itu fakta yang terucap di depan pengadilan. Itu kan salah satu bukti awal yang cukup. Saya sudah minta kepada rekan-rekan deputi penindakan untuk mencermati semua fakta itu, akan kita evaluasi. Ya. Yang pasti bahwa KPK pahamlah apa yang mesti mereka lakukan. Dalam persidangan Senin lalu, Hamka membeberkan seluruh nama 52 pimpinan dan anggota Komisi Keuangan DPR. Jumlah fulus yang diterima bervariasi antara 250 juta hingga 1 miliar rupiah. Mereka dituduh Hamka ikut mencicipi dana haram dari Bank Indonesia untuk memuluskan pembahasan Undang-Undang BI dan Panja BLBI. Dituduh begini rupa, mantan Ketua Komisi Keuangan DPR yang kini menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pasca Suseta tak banyak komentar. Karena itu sudah merupakan proses hukum yang berjalan, biar saja itu nanti dibuktikan
oleh pengadilan apakah saya bersalah atau tidak. Karena saya tidak mau seolah-olah hari ini membela diri. Lain lagi dengan mantan Wakil Ketua Komisi 9 dari Partai Persatuan Pembangunan Faisal Basir. Ia dengan tegas membantah menerima duit haram aliran dana Bank Indonesia. Saya melihat bahwa ini asal nyebut saja. Bagi saya satu pukulan ya, bahwa nama saya disebutkan, sementara saya sangat keras untuk masalah-masalah ini. Bantahan juga datang dari mantan anggota Komisi Keuangan yang kini menjabat sebagai Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban. Bekas Ketua Panitia Anggaran dan anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Emir Muiz juga membantah tuduhan Hamka. Bantahan serupa dilontarkan mantan anggota Komisi 9 dari Partai Golkar yang kini menjadi anggota BPK Baharudin Aritonang. Sejauh ini, aliran duit haram dari Bank Indonesia sudah menyeret 3 mantan pejabat BI ke meja hijau. Begitu pula 2 mantan anggota DPR yang menerima kucuran dana. Berdasar pengakuan Hamka inilah, publik berharap komitmen KPK untuk terus membongkar kasus ini. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Ya, Saudara, Artalita Suryani terdakwa kasus suap Jaksa BLBI kemarin divonis hakim 5 tahun penjara karena terbukti menyuap Jaksa Urip Trigunawan. Vonis ini menurut Indonesia Corruption Watch bisa menjadi bukti baru bagi KPK untuk mengusut kasus mega korupsi dana BLBI yang sebelumnya sudah dihentikan oleh Kejaksaan Agung. Oleh karenanya terdakwa Artalita Suryani alias Ain dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 250 juta rupiah. Vonis 5 tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Tipikor kepada Artalita Suryani sesuai dengan tuntutan jaksa. Menurut hakim, uang $660.000 Amerika atau senilai 6 miliar rupiah yang diberikan kepada Jaksa Urip Trigunawan bukanlah pinjaman untuk bisnis turmata, tetapi imbalan atas penghentian penyidikan kasus BLBI 2 terkait bos BDNI Samsul Nur Salim oleh Kejaksaan Agung. Atas vonis hakim, Artalita menyatakan pikir-pikir untuk banding. Kalau kita masih pikir-pikir, kalau masih ada gunanya kita cari keadilan itu di pengadilan, ya kita terus. Tapi kalau sudah, ya kalau enggak, kita berhenti aja. Bagi Indonesia Corruption Watch, vonis ini serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan bisa menjadi pintu masuk bagi dibukanya kembali kasus BLBI yang merugikan negara ratusan triliun rupiah. Ini adalah pintu masuk terpenting untuk kasus BLBI, karena fakta persidangan clear bilang terkait. Dan ini berhubungan dengan komunikasi antara Artalita dengan Jaksa Urip Trigunawan dan komunikasi dengan antara Artalita dengan sejumlah petinggi Kejaksaan Agung. Artinya itu harus dilihat sebagai sebuah bukti awal yang harus kita dorong ke depan. Bukan cuma itu, publik juga kini menunggu apakah hukuman juga akan dijatuhkan kepada para pejabat hukum yang diduga menikmati suap Ain selain sanksi administrasi yang telah diberikan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.